Oke, hi, hello everyone. Jadi welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan share sih seperti experience yang mungkin bisa dibilang the best experience yang pernah aku ikutin semasa berkuliah dulu, yaitu Istanbul Youth Summit. Nah, di video kali ini aku bakalan bahas cerita dan pengalaman aku dalam mengikuti acara tersebut. Terus juga aku bakalan bahas apa sih itu Istanbul Youth Summit dan seperti apa kegiatan Istanbul Youth Summit tersebut, dan kira-kira worth it nggak sih kita ikut Istanbul Youth Summit dan berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk ikut acara tersebut. Pastikan kamu nonton sampai akhir. So let's check this out. Kenapa sih Istanbul Youth Summit itu? Nah, sedikit cerita dan flashback nih sedikit ya teman-teman. Jadi waktu aku masih mondok di salah satu pondok pesantren di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Turki sudah menjadi suatu negara impian yang akan aku kunjungi suatu saat nanti gitu. Dan jujur semasa berkuliah juga goals yang pengen aku capai salah satunya adalah memiliki experience ke luar negeri gitu, apakah international exposure, exchange dan lain sebagainya gitu. Nah, dan di 2019 waktu itu ada waktu itu Istanbul Summit, dan itu pertama aku mengetahui acara tersebut gitu. Namun aku ketahuinya udah telat sih, dan aku ngira kayak ini nggak mungkin sih kalau misalnya aku mempersiapkan semuanya dengan waktu yang mepet ini gitu. Dan aku tunda, mungkin nggak bisa tahun ini, mungkin aku bisa mengikutinya next year gitu. Nah, maka di 2020, akhirnya 2020 kan waktu itu pembukaan pendaftaran Istanbul Summit untuk 2021. Nah, disitulah aku thought to myself, okay, this is the right time for me untuk merealisasikan mimpi aku nih ke Turki gitu kan. Nah, dan juga buat teman-teman yang mungkin bakalan inspire aku banyak banget nanti kan, hal-hal yang mungkin gak aku tahu sebelumnya gitu. Dan ya aku putusin untuk berkomitmen dan mendaftar Istanbul Youth Summit. Oke, mungkin pertanyaan pertama itu adalah apa sih itu Istanbul Youth Summit gitu. Oke, Istanbul Youth Summit itu adalah sebuah aktivitas pemuda yang diinisiasi oleh Youth Break the Boundaries. Nah, jadi atau YBB itu. YBB ini berfokusnya kepada semua instrumen tentang pengembangan dan pemberdayaan pemuda nih. Nah, dan inisiasinya ini adalah salah satu pemuda dan mahasiswa yang sedang berkuliah di Turki juga gitu. Nah, dan kebetulan Istanbul Youth Summit 2021 yang aku ikuti itu adalah Istanbul Youth Summit yang keempat nih teman-teman, yang keempat. Jadi beberapa tahun yang belakang udah ada nih beberapa kali diadakan Istanbul Youth Summit. Ini adalah acara tahunan, jadi tiap tahun biasanya ada gitu. Nah, di waktu aku itu di Istanbul Summit 2021 kita memiliki ada 4 tema yang berbeda, yaitu yang pertama education, government, environment, public health, sosial, dan juga ekonomi gitu. Nah, di sana nanti melalui subtema yang kita punya, nanti kita diminta untuk memilih salah satu tema untuk menulis esai kita gitu. Dan ini bersifat wajib, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah tahapan seleksi. Nah, untuk tahap seleksi ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu yang pasti adalah kamu bakalan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran melalui G-Form yang pasti dikirimkan oleh Instagram di Istanbul Youth Summit itu sendiri gitu. Nah, nanti di saat kamu mengisi formulir, mengisi identitas dan lain sebagainya, kamu juga diminta untuk membuat esai, menulis esai sesuai dengan subtema yang ada di acara Istanbul Summit tahun itu gitu. Nah, kebetulan waktu itu aku menulis esai aku di tema ekonomi gitu, karena aku sangat tertarik banget di ekonomi, karena menurutku ekonomi salah satu yang paling terdampak sih karena COVID-19 pada saat itu gitu. Makanya aku tulis esai di tema ekonomi. Tapi di saat pengumuman kelulusan dari delegasi Istanbul Summit itu sendiri, ternyata aku dinyatakan bergabung ke grup yang memiliki tema di bidang pendidikan gitu. Wah, aku kaget, wah kenapa ini gitu. Tapi setelah aku pelajari, setelah aku bergabung bersama teman-teman yang ada di grup itu gitu, ternyata nggak rugi juga sih, dan menurutku nggak masalah sama sekali sih gitu, karena kita dipertemukan di grup sana dengan
teman-teman yang datang dari berbagai macam latar belakang, dari perbedaan kampus, karir, dan juga daerah dan lain sebagainya gitu. Nah mungkin menurutku pasti bakalan mendapat insight yang banyak banget sih kamu nantinya gitu. Nah terus yang kedua adalah setelah kamu menulis esai dan mengumpulkan G-form kamu itu, dan jangan lupa kamu harus membayar uang pendaftarannya. Waktu itu aku membayar uang pendaftaran sebesar Rp125.000. Nah setelah itu selanjutnya ada yang kedua adalah nanti bakalan diumumkan siapa sih kira-kira apakah kamu lolos atau tidaknya menjadi delegasi Istanbul Youth Summit gitu. Ini nanti bakalan diinfokan melalui email kamu gitu, berbentuk LOA. Setelah kamu dapatkan LOA, apakah kamu sudah resmi menjadi delegasi Istanbul Youth Summit? Well, jawabannya adalah sudah. Kamu sudah resmi menjadi delegasi Istanbul Youth Summit dengan kriteria itu self-founded ya, jadi self-founded. Nah, tapi buat kamu yang bisa dibilang mendapatkan kesempatan terpilih menjadi kandidat penerima fully founded, nanti bakalan di email bahwa kamu akan mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu interview. Ini nanti bakal ada interview khusus untuk calon penerima fully founded gitu. Nah nanti setelah kamu interview, ini buat yang calon kandidat fully founded ya teman-teman. Setelah kamu interview, nanti beberapa minggu atau hari setelah kamu interview, nanti bakalan diinfoin bahwasanya kamu terpilih menjadi fully founded. Nah, ini balik dari pengalaman aku juga, kebetulan satu teman aku juga mendapatkan fully founded. Nah, aku tanya waktu itu dan ternyata untuk tiket itu tetap dari dia pribadi yang bayar gitu. Jadi yang dibayarkan panitia full itu adalah full biaya untuk keperluan acara Istanbul Youth Summit saja gitu. Sedangkan tiket itu dari mereka sendiri. Nah setelah kita resmi menjadi delegasi, so what next gitu kan teman-teman. Jadi selanjutnya itu adalah kita bakalan bergabung di tim sesuai tema yang ada. Nanti tim Istanbul Youth Summit yang bakalan membagikan kita maksudnya ke tema yang mana. Setelah itu kita bakalan diminta untuk mengerjakan suatu project sih, atau bisa dibilang kayak pra-project gitu. Jadi nanti ada 3 sih menurut aku yang bisa aku rangkum, yaitu yang pertama pra-project, yang kedua adalah project implementation, dan yang ketiga project presentation gitu. Nah untuk pra-project itu sendiri nanti bakalan di-guide sih kita sama panitianya gitu, bakalan dibimbing juga, bakalan dikasih tips-tips juga bagaimana cara mempersiapkan project, mulai dari bikin proposal, presentasi dan lain sebagainya. Nanti bakalan di-guide atau diberitahu dan diajarin sama oleh Istanbul Youth Summit, panitia Istanbul Youth Summit gitu. Nah waktu itu kebetulan aku di bidang pendidikan, dan aku teman-teman mendirikan suatu komunitas dan kita sebut konteks edu waktu itu gitu. Nah dan project implementasi kita seperti apa? Waktu itu project implementasi kita adalah kita bikin suatu webinar tentang creative teaching gitu. Nah di sana kita mengundang semua elemen yang bergerak di bidang pendidikan. Kita mengundang influencer pendidikan yang sangat berperan besar dalam bidang pendidikan untuk menjadi salah satu pemateri kita di project implementation waktu itu gitu. Dan ini bersifat online sih waktu itu, karena kita kebetulan juga berasal dari berbagai macam daerah yang berbeda, yang jauh-jauh banget, beda pulau. Nah kita melakukannya online waktu itu gitu. Dan selanjutnya adalah project presentation. Nah project presentation ini adalah yang bakalan kita presentasikan di acara nanti, di hari H di Turki nanti gitu. Kira-kira apa sih persiapan kita, terus apa aja yang udah kita lakukan, serta planning kita ke depannya seperti apa gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu sih nanti untuk project presentationnya. Nanti bakal aku infoin dan jelasin lebih detail lagi di di part berikutnya tentang project presentation gitu. Nah jadi mungkin itu sih yang bikin teman-teman persiapkan dari sebelum berangkat, terus juga kira-kira apa aja yang perlu teman-teman persiapkan menjelang keberangkatan teman-teman ke Turki untuk project ini gitu. Oke, selanjutnya adalah di saat kamu udah
sampai nih di Turki, udah di hari H kamu udah fly, udah sampai di Turki. Nah, ini adalah apa aja sih kegiatan di Istanbul Summit itu gitu. Ini adalah pengalaman aku waktu aku mengikuti Istanbul Summit di 2021 ya teman-teman. Nah, waktu itu yang pertama di saat kamu sampai di Turki, nanti bakal ada seperti kayak airport assistance. Nanti kamu bakalan dijemput sama panitia di Istanbul Summit itu sendiri gitu, buat diarahin ke hotel tempat kamu menginap nantinya gitu. Tapi untuk airport assistant ini juga ada schedule-nya sih gitu. Aku lupa secara detail, tapi nanti kalau kamu terpilih, kamu silakan tanya dan baca aja di guideline book-nya. Waktu itu misal kayak gini, panitia dari Istanbul Summit hanya memberikan airport assistance kepada kamu kalau kamu datangnya di jam segini sampai jam segini gitu. Nah, di luar itu nanti bakalan kamu sendiri yang harus ke hotel ya. Waktu itu kebetulan aku lebih dulu sih nyampenya di Turki, jadi aku nggak bisa minta tolong sama panitia Istanbul Summit waktu itu gitu. Aku sendiri, tapi menurutku kamu nggak harus cemas dan khawatir sih, wah gimana nih gitu, nggak usah khawatir karena gampang banget sih, ada transportasi. Kalau kamu bingung bisa nanya ke orang di sana, pasti dijawab kok gitu. Dan menurutku tenang aja sih, nanti bakalan kamu bisa dapat akses wifi juga di airport di Istanbul gitu. Nah, selanjutnya adalah hotel check-in. Setelah itu registration, kamu bakalan registrasi ulang, mungkin absen bahwa kamu udah datang dan nyampe di Turki. Setelah itu persiapan istirahat, makan. Ini masih pribadi ya teman-teman. Kalau kamu ini bukan bagian dari schedule-nya panitia gitu. Kamu mau tidur silakan gitu. Nah, nanti setelah sholat maghrib kalau nggak salah, aku lupa, pokoknya di malam hari lah waktu itu, karena kan beda jam waktunya kita sama Indonesia lumayan lama sih. Nah, nanti setelah itu setelah kamu mungkin mandi rapi-rapi dan bersih-bersih, nanti akan ada acaranya gala dinner dan juga grand opening ceremony gitu. Nah, dalam itu nanti bakalan ada semacam penampilan budaya, dan juga kamu bakalan makan bareng sama teman-teman kelompok kamu, dan which is aku happy banget waktu itu, dan finally kita bisa bertemu secara tatap muka yang biasanya ngomong dan meeting dari online doang, dan finally bisa ketemu secara offline waktu itu. Nah, untuk dress code-nya di gala dinner itu, waktu itu aku baju daerah masing-masing. Aku waktu itu menggunakan baju daerah Asia Sumatera Barat. Di hari kedua ini mungkin bisa dibilang kayak seminar dan konferensi, karena nanti bakalan ada seperti international summit with keynote speakers dan juga berbagai macam speakers yang datang dari Turki, dan juga influencer pemuda yang dari Indonesia dan juga dari Turki itu sendiri juga gitu. Dan nanti dinner sih, bakal ada dinner juga nanti di hari kedua pastinya gitu, karena kita 3 kali makan dalam sehari disediain oleh panitia Istanbul Summit gitu, dan pastinya itu makanannya dari hotel kita nginap sih pastinya gitu. Nah, di hari ketiga ini mungkin hari yang sangat-sangat berdebar sih, karena jujur dari ketiga itu adalah hari dimana kamu harus mempresentasikan project yang sudah kamu siapkan sebelum berangkat ke Turki gitu. Nah, nanti kamu bakalan present project kamu yang udah kamu persiapkan dengan matang selama kamu di Indonesia sebelum ke Turki. Kamu present di sana di hari ketiga gitu. Nanti juga ada semacam Q&A juga sih sama teman-teman delegasi lain terkait dengan project yang sudah kamu lakukan dengan kelompok kamu gitu. Dan based on my experience juga waktu itu untuk pemilihan pemilihan siapa yang bakal present dulu dari kelompok mana itu random juga sih waktu itu gitu, semacam ada kayak random dipilih sama panitia gitu. Nah, setelah hari ketiga, dan jujur hari ketiga itu capek banget sih, karena pikiran kita benar-benar dikuras dengan persiapan yang matang untuk presentasi. Dan setelah hari ketiga, jujur
di hari ketiga karena udah kelar presentasi udah lega banget karena nggak ada lagi yang harus dicemaskan waktu itu karena wah ini lega banget sih jujur waktu itu. Nah di hari keempat itu ada awarding dan juga closing ceremony gitu. Jadi waktu itu di hari keempat itu setelah kita breakfast dan persiapan, nah maka kita mulai untuk pengumuman awarding dan juga seremoni untuk peresmian ditutupnya Istanbul Youth Summit waktu itu. Dan setelah itu kalau nggak salah siang aku selesai semua acara Istanbul Youth Summit sampai closing ceremony dan juga udah foto-foto juga sama teman-teman gitu kan. Aduh so sad banget sih waktu itu berpisah. Wah. Dan juga hotel check out juga. Kalau nggak salah aku keluar dari hotel acara itu sore sih kayaknya jam 2-an ya, jam 2 siang ya, 2 siang gitulah setelah zuhur waktu itu keluar dari hotel. Dan ya selesai sih waktu itu acara Istanbul Youth bisa dibilang 4 hari sih, 4 hari 3 malam ya, 4 hari 3 malam. Nah selanjutnya nggak kalah pentingnya adalah anggaran. Bapak sih kira-kira habis untuk mengikuti acara Istanbul Youth Summit gitu. Untuk acara itu sendiri waktu itu ini based on my experience ya. Jadi semua yang aku ceritakan dari awal sampai sekarang itu adalah based on my experience. Jadi waktu itu biaya administrasi tahap awalnya itu adalah sekitar Rp2.250.000. Jadi dan kedua ada biaya administrasi tahap 2 yaitu sekitar Rp2.250.000. Jadi in total untuk mengikuti acara Istanbul Summit 2021 based on my experience waktu itu adalah ya sekitar 4.500.000. Jadi 4.500.000 itu untuk mengikuti acaranya doang gitu. Itu udah include apa aja? Pastinya hotel dan akomodasi kamu selama acara dan juga berbagai macam kayak aksesoris kayak baju kaos dan juga tote bag, perlengkapan alat tulis gitu. Dan registrasi awal waktu itu aku bayarnya ya Rp125.000 gitu. Dan selanjutnya itu kayak tiket pesawat dan keperluan pribadi. Waktu itu aku kebetulan masih bikin visa dan teman-teman beruntung banget sih untuk sekarang ini kan pemerintah Turki membebaskan visa untuk Indonesia. Jadi nggak maksud lagi, nggak include lagi untuk budget kamu. Jadi menurutku ya beruntung banget sih. Untuk tiket pesawat ini tergantung banget ya. Aku nggak tahu juga nggak waktu pasti waktu itu barangnya berapa untuk sekarang. Jadi bisa ditotalin kalau based on my experience waktu itu habisnya sekitar 12 juta sampai 13 juta sih. Dan itu ya bisa dibilang sedikit banyak seperti itulah, segitulah sebesarnya gitu, sekitar 12 sampai 13 juta untuk semua keikutsertaan aku di acara Istanbul Youth Summit. Itu udah include dari jumlah biaya eventnya juga gitu. Jadi in total ya segitu sih, 13 atau mungkin bisa dibulatin 15 juta sih. Aku habisin sekitar 15 juta gitu. Tapi apakah aku bayar semuanya? Enggak, karena aku alhamdulillah kemarin sempat dapat sponsor dan juga bantuan dana juga. Aku ngajuin proposal gitu ke instansi pemerintahan dan juga ya semacam anggota dewan dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Dan alhamdulillah tercover sedikit banyak sih dari bantuan mereka gitu. So pertanyaannya, kira-kira worth it nggak sih ikut acara Istanbul Youth Summit? Jawabannya dari aku adalah worth it banget sih guys, banget dan banget. Apalagi kamu tipe orang yang sangat suka eksplor hal baru, pengen berkunjung ke hal-hal yang mungkin belum kamu kunjungi sebelumnya gitu, ketemu sama orang-orang yang latar belakang yang berbeda, bahkan negara yang berbeda gitu. Dan menurut aku ini bakalan menjadi the best experience yang bakalan kamu dapatin sih dengan mengikuti Istanbul Youth Summit ini gitu. Karena jujur aku banyak banget belajar, tahu dan memperluas relasi juga dengan teman-teman dari luar negeri maupun dari Indonesia sendiri gitu. Dan aku belajar banyak juga dari mereka, dari pengalaman mereka, dari skill mereka dan pengetahuan mereka yang mungkin aku nggak tahu sebelumnya gitu. Terus juga kamu bisa belajar langsung juga seperti apa kebudayaan dan
seperti apa sih Turki itu gitu, Istanbul dan kota-kota Turki lainnya seperti apa ya sih, kayak Kapadokia, Bursa dan sebagainya seperti apa sih gitu. Nah ini juga kesempatan kamu juga untuk apa ya, kayak bisa dibilang merealisasikan mimpi kamu gitu untuk berkunjung ke Turki dan mengunjungi tempat-tempat indah di Turki lainnya gitu. Yang gak kalah pentingnya, kamu juga bisa menikmati makanan-makanan khas dan juga tempat-tempat yang indah dan luar biasa banget yang ada di Turki. So jawaban dari aku adalah worth it banget gitu. Dan mungkin kalau boleh jujur, dalam mengikuti proses itu aku juga ada semacam ups dan down-nya juga sih teman-teman. Tapi aku karena aku punya tekad yang tinggi banget waktu itu, karena kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Makanya aku coba aja, walaupun aku nggak tahu pasti bakal bisa berangkat atau enggak, tapi karena masih ada waktu yang tersisa, maka aku nggak pengen sia-siain waktu itu. Ya aku coba, aku benar-benar berusaha banget sih waktu itu. Dan ya alhamdulillahnya dapat juga sih beberapa bantuan gitu. Akhirnya dana dari berbagai macam instansi dan pemerintah cair juga waktu itu gitu. Jadi yang bisa aku simpulkan dari perjuangan aku itu sendiri adalah, ya kalau kamu yakin, berjuang aja sih seoptimal mungkin dan lakukan aja dulu, jangan mikir kayak bagaimana jika atau what if-nya gitu, jangan terlalu banyak mikir itu. Yang terpenting lakukan saja, just do it, pasti ada aja kok jalannya nanti gitu. Dan jangan lupa berdoa juga sih kepada yang di atas. Well, mungkin itu sih pengalaman aku ya dalam mengikuti Istanbul Youth Summit gitu. Karena semoga dengan aku share seperti ini mungkin bisa mungkin kamu yang masih bingung dan masih bertanya-tanya bisa terjawab. Terus juga kamu yang masih ragu teryakini juga, dan semoga membantu kamu sih untuk mengikuti proses kegiatan Istanbul Youth Summit ini gitu. Aku harapannya semoga kamu sukses, dan semoga kamu yang pengen ikut Istanbul Youth Summit, semoga di tahun ini semoga bisa tercapai dan dimudahkan ya semua prosesnya. Well, mungkin sekian dari aku, semoga membantu video ini. Like kalau kamu suka dan share kepada orang yang membutuhkan. Semoga dengan kamu nge-share bisa membantu teman kamu juga yang membutuhkan video ini. Dan subscribe juga buat support channel ini, karena bakal ada hal-hal menarik dan tips-tips lainnya yang bakalan aku upload di video ini. Thank you so much guys, and bye.